Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, yang kami hormati Bapak Dewan Nazir, yang kami hormati Bapak Ketua RW 14, yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua RT dari 01 sampai 10 perumahan RW 14 perumahan Duren Lestari, dan Bapak-Bapak semua yang terhormat. Mari kita mulai acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan fadilah dari pembacaan Al-Fatihah ini akan memberikan kemudahan bagi niat kita untuk memakmurkan masjid, khususnya niat kita untuk melakukan renovasi total dari masjid yang sangat kita ini. Nah, hatinya wabillahi taufiq. Al-Fatihah. Selanjutnya, cara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua DKM kepada Bapak Ustaz Dr. Anusmandi Abdullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin abadin Muhammadu. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Bapak Abdul Salam serta jajaran Bapak Ketua RW, hormati para ketua RT 01 sampai 10, dan Bapak-bapak saudara-saudara jamaah Masjid Al-Haq tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik hidayah dan hidayahnya, atas rahmat dan kudros serta karunia pada malam ini kita dapat mengaitkan langkah menuju rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yakni untuk beribadah kepada Allah melalui upaya kita di dalam mewujudkan sebuah sarana tempat ibadah. Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, seberat apapun suatu pekerjaan dan sesulit apapun suatu pekerjaan, manakala kita kerjakan dengan kebersamaan dan gotong royong, maka yang berat menjadi ringan, yang sulit juga menjadi mudah. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Oktober kita sudah bermusyawarah untuk komodir keinginan dari warga Muslim, mengakomodir keinginan dari jamaah beserta kaum muslimin untuk melakukan renovasi Masjidul Haq. Ada 3 opsi yang kita tawarkan pada waktu itu, yakni renovasi
dan renovasi total. Dan jamaah ataupun sepakat kita pada waktu itu memilih untuk melakukan renovasi total. Ini merupakan satu pekerjaan yang sangat berat, manakala pekerjaan ini tidak kita lakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu pada waktu itu kita sepakat menunjuk dan meminta kesediaan dan kesiapan Bapak Haji Sigit Indiono untuk bersedia menjadi ketua panitia renovasi Masjid Huzurul Haq. Dan sebenarnya pada waktu itu pula kita memberikan mandat sepenuhnya beliau aklamasi dan secara lisan untuk segera membentuk kebijakan serta merencanakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan rencana renovasi yang sudah barang tentu ini memerlukan dana yang tidak sedikit serta perencanaan yang sangat matang. Nah, oleh karena itu pada malam kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya kami dari Dewan Pembangunan Masjid Huzurul Haq memberikan mandat sepenuhnya pada Bapak Haji Sigit Indiono untuk menyusun pembiayaan dan melibatkan masyarakat atau muslimin dan muslimat yang minta kesiapannya untuk dapat membantu kerja beliau. Karena sehebat apapun yang seorang yang akan mengerjakan sesuatu yang manakala tidak didukung, tidak dibantu oleh yang lain, sudah pasti tidak akan mencapai sesuatu yang baik. Dan dari awal mungkin kita sudah sepakat bahwa interaksi di dalam kepanitiaan pasti kita akan menemukan perbedaan-perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang membuat kita lemah semangat untuk bisa maju di dalam mewujudkan rencana ini. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Sehingga apabila di dalam perjalanan proses dalam mewujudkan renovasi ini ada hal-hal yang berbeda dalam pandangan, saya kira itu merupakan suatu hal yang biasa, namun bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Lagi saya berharap bahwa ini merupakan tugas ya, dan sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan setiap upaya, usaha, pengorbanan yang kita lakukan, sekecil apapun waktu, tenaga dan pikiran pasti akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu itu memang tinggi. Ya, kami juga sebenarnya mengundang ibu-ibu yang ambil di dalam memberikan pandangan tentang rencana bentuk ataupun fisik masjid yang nanti akan dibangun yang sudah direncanakan, ya sudah direncanakan dan sudah dibuat. Ini perpaduan antara milenial dan kaum tua, Pak. Ya. Jadi milenialnya diprakarsai oleh putra dari Bapak Irwanto, yaitu Saudara Epak. Saya beliau tidak hadir hari ini, ya. Dan
berpaduan dengan Bapak Ari Widodo, yang mudah-mudahan nanti Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa menyetujui bentuk fisik yang akan direncanakan oleh panitia, yang nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Ari Widodo dan Pak Sigit tentunya dengan rekan-rekan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mari kita pasang niat, ikhlas, tulus, dan sungguh-sungguh di dalam yang melaksanakan tugas ini, dan kita jaga kekompakan, kita jaga kekeluargaan, kita jaga persaudaraan. Mudah-mudahan melalui media ini rasa kebersamaan, persaudaraan, dan keluarga kita akan semakin melekat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Ustaz Dr. Anjing dan Dr. Selanjutnya sambutan dari Dewan Nazir kepada Bapak Khairul Saleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kepada kita, hingga pada kesempatan ini kita masih diberikan hidup sehat, dapat berkumpul di tempat yang kita sama-sama muliakan, dan dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan harapan kita juga apa yang menjadi pemikiran kita atau apa yang menjadi harapan kita, tujuan kita dalam tindakan ini dan kedepannya selalu merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam selalu kita panjatkan dan bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan sampai ke kita bapak yang akan nanti. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebenarnya malam ini adalah yang kedua kita bertemu, dan tadi juga panjang lebar disampaikan oleh Bapak Haji tentang apa yang telah dilakukan pra panitia atau pra pembangunan Masjid Kota. Jadi yang penting pada kesempatan ini adalah, dan kedepannya hari ini dan kedepannya adalah dengan semangat yang luar biasa, niat yang baik, dengan ketulusan, tidak berharap ridhonya, membangun rumah awas yang nyaman untuk kita semuanya. Itu yang memang yang penting sebenarnya. Yang kedua, kita bukan hanya sekedar semangat, tapi support yang cukup besar terhadap panitia ataupun orang-orang yang memang berkeinginan untuk membuat masjid ini lebih baik. Jadi waktu saya berharap banyak nanti kita berikan untuk Haji Dikit yang telah ditunjuk oleh ketua panitianya untuk mensosialisasikan apa-apa rencana yang akan dilakukan oleh panitia. Nah, kita di sini ataupun yang di rumah, insya Allah apapun yang disampaikan, apapun yang dibutuhkan, jadikan awal
semangat kita, awal dari kemauan kita, keikhlasan kita untuk memberikan yang terbaik untuk jamaah-jamaah kita. Saya pada kesempatan ini hanya membicarakan sekarang itu saya alami dan saya nggak mau sekali lagi. Jadi mohon maaf kita lagi. Masjid ini dibangun dengan bantuan Kuwait. Awal pertama saya untuk membentuk panitia di masjid di musola Al-Muhajirin. Nah di situ kami sudah mendapatkan mengeluarkan 3 proposal di Kuwait, Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Ya, alhamdulillah tiga-tiganya dipanggil. Tapi kita melihat administrasinya yang paling gampang adalah Kuwait. Tidak harus pakai kecamatan, bupati. Kita datang langsung setujui. Kalau yang Arab Saudi dan Brunei Darussalam harus pakai surat pengantar sampai ke rumah. Jadi ini sebagai pengalaman ya, nanti. Dan kami sampaikan pada jamaah pada itu pada warga RT 1 sampai RT 20 karena itu masih gabung dengan RW 13. Dan itu saya membawa setelah kami datang ke Yayasan Nah Khairiyah namanya, kami membawa satu surat persetujuan dari mereka dengan syarat, ya dengan syarat. Pertama adalah masjid pergunakan dengan syarat-syarat. Ya, dengan syarat-syarat. Kami sampaikan kepada panitia semua, setuju, semua tanda tangan. Ya, kami sendiri, maaf ya, saya sendiri nggak ngerti. Yang ngerti ini nggak secara detail. Begitu dibangun masjid jadi timbul masalah baru. Masjid nggak boleh yakinan, ya Pak ya, mobil nggak boleh. Akhirnya jadi bentrok antar jamaah. Saya menjadi beban berat. Kami dipanggil berapa kali sampai kenapa begini. Saya sampai ngobrol sama dia Pak ya, sampai pribadi sama dia di rumah saya. Pak pakai bareng-bareng, nanti kan mengutuk mana yang baiknya. Tapi nggak bisa, tetap betul. Ingat waktu itu ada acara itu Saban ya Pak ya, sampai berebutan itu. Limaknya sampai hampir ribut Pak. Sampai saya naik ke mimbar makan. Yang tidak setuju dengan itu Saban silakan keluar. Jadi jangan diganggu yang mau melaksanakan, silakan kalau nggak setuju. Nah hari ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi kalau nanti kita mau mendapatkan sumbangan baik dari keuangan, dari Kuwait, dari Brunei, tolong sampaikan dahulu Pak kepada jamaah. Ini mau seperti ini, mau nggak? Kalau nggak mau jangan diambil. Daripada nanti di belakangnya kayak kami dulu Pak. Kami berat dulu. Lalu merangkul dari jamaah yang golongan salah, kami merangkul dari golongan itu mungkin maaf ya almarhum Pak dan itu yang di depan mereka. Nah hal itu lah yang kan nggak tahu Pak, nggak paham. Karena saya nggak pernah melihat ini golongan nggak pernah. Saya lihat muslim Pak, itu aja. Jadi yang golongan ini seperti apa nggak pernah melihat. Nah itu dulu dan kami memang butuh dengan cara yang sampai kamu maaf bahwa ini berhubungan dengan gereja. Tapi kan begini. Akhirnya kita diterima dan diberikan inilah masjid yang ada. Tapi kita gimana? Maka nanti kalau ada sumbangan dari Jazirah Arab terutama Pak, Pak ditegaskan dulu pada jamaah. Cuma nanti tidak jadi masalah. Saya pernah sampai dipanggil dikatakan saya harus membuatkan uang 50 juta. Saya sanggup pun jawab ini ya. Bahkan saya ngomong jamaah kalau boleh kita kembalikan uang itu. Kenapa? Ya akhirnya dengan komunikasi dengan almarhum Bapak itu Bapak Bakar yang kemarin meninggal dunia itu mereka yang memfasilitasi kita. Jadi mohon maaf saya sampaikan ini supaya menjadi catatan kita. Panitia yang akan datang silakan mencari informasi kemana. Tapi kalau diperjelas dulu kepada jemaah supaya nanti masih sudah jadi masalah. Ya antar jamaah itu klimaknya itu diucapkan Pak ya sampai benar-benar minta jadi seru ya itu. Nah makanya saya mohon maaf sebelumnya saya sampaikan silakan mencari
dana dari manapun, tapi biasanya kalau dana yang besar Pak ada syarat-syaratnya, ya, waktunya berapa bulan, per meternya berapa, seperti itu. Dan termasuk tadi, ingat saya tuh ada tulisan merah, pergunakan masjid dengan cara salam. Itu yang menjadi pengalaman kami dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi nanti kalau ada undangan dari mana dari Arab, tanyakan dulu Pak. Jadi apakah nanti masjid setelah jadi tidak? Kalau memang tidak ada nama-nama ya Allah tanya. Tapi kalau nanti ada syarat-syarat seperti kami, dulu ya ada satu lembar makanya begini-begini. Musyawarahkan dulu Pak. Dengan jamaah setuju, silakan kita lanjut. Tapi dengan konsekuensi, ya itulah permintaan yang nyumbang kita turuti. Itu mungkin yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini supaya nanti langkah kita benar-benar aman ke depannya. Jadi tidak ada masalah-masalah yang timbul terhadap lingkungan. Itu apa lingkungan Pak? Lingkungan RT 4, RT 6 itu sudah sampai dulu Pak. Sampai di lapangan masih ditulisin tanah ini bukan milik Pak Khairul, katanya Pak. Pakai stiker, sampai pakai refleks global dipasang di situ di tengah lapangan, tanah ini bukan milik Pak Khairul. Salah saya itu apa Pak? Saya pun nggak ngerti. Yang dimaksud salah Pak nggak ngerti. Ini golongan ini juga nggak ngerti. Tahunya Muslim. Itu loh. Jadi makanya mohon pengalaman ini ada pengalaman yang baik kita jadikan. Ya alhamdulillah akhirnya menuju juga. Saya sering komunikasi dengan Pak Nedi, Pak bagaimana jalan keluar yang baik. Akhirnya sudah kita bebaskan semua. Ya silakan, mau enggak silakan, mau ikut ini silakan, enggak silakan. Akhirnya betul seperti ini sekarang. Ya alhamdulillah sudah jadi pengalaman itu aja. Jadi kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah melihat begitu ramainya jamaah, begitu besarnya tali silaturahmi di antara kita. Itu mari kita buka semua supaya tidak sampai ada nanti pembangunan masjid atau mungkin renovasi yang total ini dengan karena ada hal-hal yang terlewatkan sehingga jadi masalah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya kita ambil hikmahnya dan kita buat pengalaman. Mudah-mudahan dalam malam ini terbentuk wanita yang solid dan pengalaman-pengalaman yang ada yaitu Pak pengalaman yang ada kami punya wanita hampir 60 Pak. 60 orang beruntung, tetapi yang aktif 40. Jangan berkata Pak. Jujur, dan dulu 60 lebih Pak wanita kan masih ada daftarnya. Yang aktif 40 orang Pak. Tapi saya minta wanita ini jangan pernah kendor. Itu. Karena memang beratnya di situ Pak. Ya karena ini ibadah loh masalahnya Pak. Ibadah harus kayak ngerasakan yang keluar. Jadi bukan karena kita kayak kerja bakti, bukan. Ini ibadah, jadi ada keikhlasan yang kuat dari diri kita. Ya, jadi panitia inti harus benar-benar solid tanpa menyerah, tidak harus menyerah. Itu. Jadi kecepatan itu karena yang kita ridho Allah yang cara. Mudah-mudahan cepat terwujud semuanya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang memang harus kita jalani. Dan kita yang ada di sini yang kita sampaikan bahwa saya berharap keikhlasan dan support yang luar biasa. Bukan hanya support, luar biasa harapannya. Karena bangun masjid nggak mudah Pak. Nggak mudah, penuh perjuangan baik apanya tenaga, pikiran, dan bahkan kadang-kadang masih ada hal-hal orang-orang yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan anggap Pak, kita semua belum tentu. Dan kita harus yakin itu. Dari sekian orang yang hadir, kalau 50 orang, kita percaya bahwa ada 10 orang yang nggak suka. Itu pasti. Saya ngerasa kalau bangun masjid. Cara kami apa di demo? Tadi demo berapa? Hidup. Saya lagi rapat di demo keluarga. Warga berbesar di demo. Karena gotnya masukkan batu, malam datang batu, masukkan di got, takut banjir, demo Pak, ramai-ramai. Saya bilang besok pagi saya akan selesaikan. Seperti itu, makanya saya bilang
ada hal-hal yang memang kita akan hadapi. Tapi saya bilang, jangan pantang menyerah. Hadapi, hadapi. Semua kita bisa selesaikan. Ya, karena dulu gini Pak, masih orang-orang baru semua dan masih kelompok-kelompok, jadi nggak kayak sekarang Pak. Ya, masih kelompok dulu tuh. Jadi ada yang setuju, bangunnya ada yang tidak setuju. Itu repotnya. Ya mudah-mudahan lagi, emosinya masih tinggi-tinggi semua. Ya, harapan saya kita awal saya yakin sekali ke depannya, teman tadi saya bilang ada beberapa hal yang harus kita sikapi supaya terjadi seperti dulu. Ya, pengalaman dulu benar-benar pikiran saya terkuras habis. Ya, terkuras habis memikirkan bagaimana masjid ini bisa dipergunakan dengan jamaah dengan aman. Dulu enggak Pak, main pegang-pegang kunci, marahin semuanya ribut. Imam aja juga harus dari dia. Imam aja nggak bisa, kita mana dia juga bisa imamin. Maaf aja sampaikan. Jadi ada kelompok yang memang sudah nggak bisa saya yang menjadi tanggung jawab. Karena setelah saya laporkan ke sana, dia pun juga mengatakan mau menempatkan orang Pak di sini ya. Mau menempatkan seorang kayak apa ya? Kayak guru atau apa, imam di sini, cara-cara dia. Sampai saya bilang, kami nggak bisa seperti ini. Klimaknya itu sampai jadi bukan bentrok tapi sampai rebutan duit, lagi ceramah, sampai berangkat lagi. Ya, makanya ini ada pengalaman kami yang sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan kedepannya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita sudah melihat satu hal-hal yang ibarat sudah mempelajari hal-hal yang kurang baik di main hari, kedepannya insya Allah akan mendapatkan yang baik. Dan yang penting semangat dan kita betul-betul support 100%. Ya, tidak kenal menyerah, tidak kenal waktu, dan ingat itu ibadah. Itu aja. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Said atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pemaparan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Haji Sigit dan tim, baik mengenai teknis pembangunan untuk bentuk masjid, penggalangan dana maupun simbolis panitia. Pada beliau Bapak Haji Sigit Sudiono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Ani Abdullah, Bapak Khairul, Bapak Haji Hasan di sini, Bapak Sofwan, dan para jamaah yang terhormat yang saya hormati, menyediakan waktu luang untuk menghadiri rapat pembentukan masjid. Oleh puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan waktu untuk bisa bertemu di majelis ini dalam rangka menghadiri rencana pembangunan rapat rencana pembangunan masjid. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebelum saya berikan panjang lebar, mungkin sebagai role pertama lagi bahwa kita menikmati di sini dengan tujuan ikhlas. Saya ingatkan untuk tujuan ikhlas. Kita rembuk dengan damai, mudah-mudahan masalah
sehingga saya mohon nantinya dalam rembuk ini tidak ada rasa dengki, iri, apapun sudut, fitnah dan segalanya. Semoga kita berangkat dengan ikhlas, niat lillahi ta'ala. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya saya menerima amanah ini sebetulnya agak berat ya, sebetulnya mengingat usia saya. Jadi dengan mandat merencanakan renovasi masjid yang total ini sebetulnya di kemarin itu suatu wacana, tapi setelah mendapatkan persetujuan dari jamaah, ya akhirnya ya kita juga yang menurut. Tapi di samping itu saya akan tidak ada apa-apanya kalau tidak ada yang membantu untuk mewujudkan rencana ini. Maka saya mohon keikhlasan dari teman-teman saya yang sudah membantu ini. Mudah-mudahan semangatnya tidak luntur dan terus bisa mewujudkan amanah ini. Karena niat saya cuma satu, karena saya juga sudah ingat dalam hadis Ibnu Majah itu disebutkan siapa yang membangun rumah Allah, dia akan dibangunkan rumah di surga. Cuma itu aja bukan saya. Makanya saya berangkat dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ada dukungan dari Bapak-bapak jamaah semua. Terus yang kedua, dengan diberikan amanah ini oleh Bapak Ketua DKM, insya Allah saya akan melaksanakan dengan hati-hati dan penuh semangat, bisa menambah semangat saya untuk mewujudkan mimpi dari jamaah untuk bisa hijrah masjid ini menjadi lebih baik. Mungkin untuk tidak terlalu panjang lebar, mungkin akan kita sajikan pemaparan contoh dari desain yang nanti akan kita tampilkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sebetulnya teman-teman kami yang telah membantu mewujudkan desain gambar, walaupun mungkin belum sempurna, tapi ya itulah